gambaran epidemiologi. Nah, gambaran epidemiologi berdasarkan orang pada penyakit rabies yaitu dapat dilihat dari segi karakter umur. Nah, untuk karakter umur berdasarkan riset di Kabupaten Kolaka Utara, paling banyak tergigit anjing yaitu pada usia kanak-kanak, yakni di bawah 15 tahun. Nah, hal ini disebabkan karena anak-anak di bawah usia 15 tahun cenderung memiliki kontak banyak dengan hewan karena mereka masih sering bermain di sekitaran rumah mereka yang tentunya sangat banyak hewan atau hewan pembawa virus rabies yang menyebar. Nah, selain itu juga dapat dilihat dari segi jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin itu sendiri dapat dilihat bahwa kebanyakan yang terkena penyakit virus rabies yaitu pada perempuan. Hal ini disebabkan karena karakter dari perempuan atau gender mempengaruhi perilakunya, karena saat perempuan bertemu dengan anjing, mereka cenderung menunjukkan rasa takut, bahkan hingga memberikan respon seperti melempar. Hal ini tentu akan membuat anjing itu marah sehingga akan mengejar. Nah, untuk gambaran epidemiologi berdasarkan waktu, rabies dapat terjadi kapan saja di sepanjang tahunnya. Nah, gigitan hewan penular rabies di Indonesia rata-rata sebanyak 80.861 dan sebanyak 103 mengalami kematian di setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Nah, selanjutnya berdasarkan tempat. Nah, dari segi tempatnya, penyakit rabies telah tersebar luas di seluruh dunia dan telah menjangkiti lebih dari 150 negara, terutama negara berkembang. Nah, di Indonesia sendiri, sebagian besar kasus rabies terjadi di berbagai wilayah. Nah, terutama di daerah yang memiliki populasi hewan besar atau di mana vaksinasi hewan tidak rutin. Etiologi penyakit rabies. Nah, penyakit rabies adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan, cakaran, atau air liur binatang yang terinfeksi virus rabies. Nah, virus rabies memiliki genetik berupa single stranded RNA dari genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae yang berukuran 180 kali 75 mikrometer. Nah, terdapat 7 genetik Lyssavirus di mana genotip 1 merupakan penyebab rabies yang paling banyak di dunia. Akan tetapi, virus rabies ini bersifat tidak stabil apabila berada di luar inangnya. Sangat peka terhadap pelarut alkali seperti sabun, disinfektan, dan alkohol 70%. Nah, selain itu, masa inkubasi dari virus rabies ini sangat beragam, mulai dari 7 hari sampai dari 1 tahun, dan rata-rata 1-2 bulan tergantung pada jumlah virus yang masuk, berat dan luas kerusakan jaringan, tempat gigitan, jauh dekatnya lokasi gigitan ke sistem saraf pusat, persarafan, daerah luka gigitan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ialah manifestasi 4 fase pada rabies. Nah, fase inkubasi rabies ini merupakan periode yang dimana rabies dimulai berkembang dalam tubuh manusia. Pada fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jenis virus rabies yang terlibat, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan, kedalaman luka gigitan tersebut, dan lokasi luka pada tubuh, serta tingkat imunitas kekebalan individu terhadap virus rabies. Nah, yang kedua ialah selama fase protmoral. Nah, selama fase ini merupakan fase awal yang dari penyakit rabies. Gejala yang muncul belum terlalu spesifik dan seringkali diabaikan. Gejala tersebut juga mencakup demam ringan, sensasi gatal, nyeri, dan kesemutan di area gigitan. Nah, umumnya fase ini berlangsung selama beberapa hari hingga tidak lebih dari seminggu sebelum gejala yang lebih serius itu muncul. Nah, yang ketiga ialah fase neurologi akut atau disebut dengan klasik rabies, yang merupakan tahap berikutnya adalah fase protmoral. Fase ini terbagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu ensefalitik dan paralitik.
pada bentuk ensefalitik, penderita mengalami gejala neurologis yang parah, termasuk hiperaktivitas, kebingungan, halusinasi, gangguan saraf kranial, serta reaksi otonom seperti produksi saliva yang berlebihan, air mata dan keringat, serta dilatasi pupil dan tekanan darah yang tidak stabil. Pada penderita rabies juga dapat mengalami spasme atau kejang akibat rangsangan sensorik seperti sentuhan, penglihatan, suara, atau penciuman. Gejala lainnya termasuk dengan fotofobia atau ketidakmampuan menoleransi cahaya, aerofobia atau ketakutan terhadap udara, dan hidrofobia atau ketakutan terhadap air. Nah, sementara pada bentuk paralitik, gejala awalnya itu muncul di area yang digigit dan menyebar ke seluruh tubuh, serta otot pernapasan yang menyerupai sindrom Guillain-Barré atau disebut dengan GBS. Nah, fase terakhir dari penyakit rabies ini ialah fase koma, yang umumnya terjadi 1-2 minggu setelah fase neurologis akut. Kematian seringkali terjadi pada fase ini akibat aritmia atau miokarditis yang merupakan komplikasi serius dari infeksi rabies. Selanjutnya yaitu rantai penularan rabies. Cara penularan virus rabies pada hewan berbeda dengan cara penularannya pada manusia. Cara penularan virus rabies dari hewan ke manusia yaitu melalui gigitan hewan dan air liur yang mengandung virus rabies. Sedangkan non-gigitan melalui jilatan hewan yang mengandung virus rabies pada luka, selaput mukosa yang utuh, selaput lendir mulut, selaput lendir anus, selaput lendir alat genitalia, dan juga melalui inhalasi atau udara, tetapi hal ini jarang terjadi. Sementara itu, cara penularan virus rabies dari manusia ke manusia melalui transplantasi kornea, kontak air liur penderita ke mukosa mata, dan pernah ada laporan bahwa orang yang sehat ketika digigit oleh penderita rabies akan mengalami sakit rabies. Pada hewan yang terkena atau terinfeksi virus rabies umumnya ditemukan pada konsentrasi yang tinggi pada saliva atau air ludahnya, sehingga penularannya biasa terjadi melalui gigitan. Infeksi virus rabies pada hewan ditandai dengan ciri-ciri hewan tersebut selalu mencari tempat yang dingin, gejala curiga, agresif, atau menyerang apa saja yang ada di sekitarnya, hipersaliva, paralisa, dan bahkan mati. Sementara itu, gejala yang paling menonjol yang ditunjukkan pada manusia yaitu rasa takut terhadap air dan juga gejala-gejala ensefalitis. Dan selanjutnya itu upaya pencegahan dan penanggulangan rabies. Rabies ini tidak dapat disembuhkan, akan tetapi hanya dapat dicegah. Maka pemberian post exposure prophylaxis atau PEP ini sangat penting pasca gigitan, seperti pemberian vaksin anti rabies, imunoglobulin rabies, atau serum anti rabies yang diberikan ke penderita gigitan hewan penular rabies atau GHPR. Nah, vaksin ini bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar membentuk respon yang efektif, termasuk produksi efektor imunitas dan juga sel-sel murni. Semakin sering seseorang divaksin, maka semakin banyak sel-sel murni yang terbentuk di dalam tubuhnya. Post-exposure prophylaxis ini melibatkan 3 elemen penting, yaitu perawatan luka, serum anti-rabies, dan juga vaksin anti-rabies. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membersihkan luka dari saliva yang mengandung virus rabies dengan cara menyikatnya menggunakan sabun dan air. Tetapi disarankan menggunakan air yang mengalir selama 10 hingga 15 menit. Kemudian dikeringkan dan diberi antiseptik seperti merkurokrom, alkohol 70%, povidone iodin atau 1-4% benzalkonium klorid atau 1% sentrimonium bromid. Sebisa mungkin luka ini tidak dijahit, akan tetapi jika perlu dijahit maka jahitan dilakukan dengan cara situasional dan diberi serum anti rabies yang disuntikan secara infiltrasi di sekitar luka sebanyak mungkin, sementara sisanya disuntikan secara intramuskular di tempat yang jauh dari inokulasi vaksin. Selain itu, pertimbangan akan pemberian serum atau vaksin anti tetanus juga harus diperhatikan, dan juga antibiotik untuk mencegah infeksi serta pemberian analgesik. Nah, menurut buku saku rabies modul tropis, luka yang dianggap berisiko tinggi yaitu luka yang berada di atas bahu, seperti luka yang berada di leher, wajah, ataupun kepala, seperti luka yang berada di tangan dan kaki, luka di area genital, luka yang lebar dan dalam, ataupun luka yang bersifat multiple atau banyak luka. Sedangkan luka yang dianggap berisiko rendah yaitu termasuk jilatan pada kulit yang terbuka atau cakaran atau gigitan yang menghasilkan luka lecet di area tubuh yang seperti tangan dan kaki.